Pemberitaan firman Bacaan Sinodal Gereja Kristen Pasundan, Keluaran 3. (1 sampai 15). Mari sidang jemaat Tuhan kita berdoa, mohon pertolongan dan pimpinan Rohul Kudus. Ya Allah Bapa di sorga, curahkanlah, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya ada sukacita yang besar, sukacita yang penuh dalam diri kami masing-masing pada saat ini, ketika kami diberi kesempatan mendengarkan sabda Allah. Terpeliharalah kiranya hidup kami, jiwa kami, dengan senantiasa mengedepankan, mewarnai bagian-bagian kehidupan kami seturut dengan firman dan kehendak-Mu. Tuhan, kami menantikan sabda-Mu dalam Putra-Mu, Yesus Kristus. Amin. Keluaran 3 ayat 1 sampai 15. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa," dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lalu ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir, dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir?" Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman Allah, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku telah mengutus aku kepadamu." Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel,
Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Bahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya di dalam hidupnya. Haleluya. Selamat pagi, selamat hari Minggu, saudara-saudaraku. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat Tuhan, kita berada di tempat ini. Tempat berkebaktian. Kita berada di gereja. Ini menakjubkan Bapak Ibu Saudara. Apakah menyenangkan saudara? Apakah membuat kita takjub? Kita bisa berada di tempat ini pada saat ini. Di tengah-tengah tawaran-tawaran acara dan kegiatan serta keperluan-keperluan kita yang lain. Di tengah-tengah berbagai-bagai kesibukan tugas yang menurut kita lebih menarik atau lebih penting, lebih perlu untuk kita kerjakan dan laksanakan. Di rumah, di kantor. Ada tempat-tempat yang menyenangkan. Yang walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini bisa saja kita datangi. Tapi kenapa kita berada di gereja? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur, saya bersyukur. Karena berarti kita masih bisa melihat ada sinar terang kemuliaan Allah. Ada api kemuliaan Allah di tempat ini. Sehingga menjadikan kita berbelok ke tempat ini untuk berkumpul, sehingga menjadikan kita berniat untuk datang ke tempat ini pada jam ini. Kita melihat api kemuliaan Allah yang menakjubkan. Mungkin itu melalui firman, mungkin itu melalui puji-pujian, melalui kebersamaan kita sebagai gereja, melalui doa bersama. Api kemuliaan Allah kita rasakan akan menghangatkan kita, dapat kita lihat seperti halnya Musa takjub melihat api Allah. Tiba-tiba ia lihat di semak belukar tanpa membakar belukar itu. Karena itu ia datang mendekat. Karena itu ia ingin menemukan, ingin lebih dekat lagi merasakan api kemuliaan Allah itu. Itulah saudara-saudaraku apa yang sesungguhnya terjadi dan kita alami pada saat ini. Kita datang mendekat kepada api kemuliaan Allah. Yang kita yakini, kita lihat dengan iman kita. Tapi lalu apa yang kita temukan di tempat ini saudara-saudara? Saudara-saudaraku dalam Kristus. Apa yang kita temukan? Adalah pertanyaan. Siapakah kamu? Siapakah Anda? Siapakah saudara? Ya, siapakah saudara? Siapakah Bapak? Siapakah Anda? Saya Beni Yusuf, Pak. Pituin asli orang Cidares. Salah seorang di antara kita mungkin menjawab gitu. Selamat pagi Pak Beni, nggak kelihatan di sini. Puji Tuhan, terima kasih. Siapakah saya? Saya Beni Yusuf. Saya seorang kepala keluarga Pak. Saya seorang suami, seorang ayah dari anak-anak saya. Ya, Beni Yusuf yang seorang suami, seorang ayah. Seorang kepala keluarga itu siapa? Siapa Anda? Siapa saya? Saya seorang anggota gereja. Saya anggota gereja Kristen Pasundan Cideres sudah lama. Saya tercatat dalam register. Saya orang Kristen, saya WNI. Iya, Beni Yusuf
Yang orang Kristen, yang WNI, yang seorang suami, yang seorang ayah. Itu siapa? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat ini di tempat ini berkata kepada kita semua, juga kepada Bapak Beni Yusuf, orang Cidaras Pituin, engkau adalah utusanku. Engkau adalah utusanku. Ternyakah kita? Kita adalah utusan-utusan Allah, saudara-saudaraku. Untuk sesuatu maksud Allah. Saudara-saudara dalam Tuhan, utusan. Gak main-main Bapak Ibu Saudara. Yang namanya utusan. Ketika Allah berkata, mengatakan kepada kita, menyebut kita utusannya. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita memegang mandat. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita adalah sosok-sosok pribadi-pribadi yang berkenan bagi Allah. Tak mungkin seseorang mengutus dia yang tidak berkenan di hatinya atau kepadanya. Kita adalah orang-orang yang diperkenankan Allah, mengandalkan kuasa, wibawa, nama besar dari Allah. Luar biasa. Engkau kuberi kesempatan mengandalkan kebesaran namaku, kata Allah. Engkau adalah orang kepercayaanku. Engkau adalah andalanku, kata Allah. Aku sungguh menaruh harap padamu. Itu artinya utusan Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudaraku dalam Tuhan. Saya bukan utusan, saya seorang suami, kata Bapak Beni. Iya, kata Tuhan. Supaya bersama-sama dengan istrimu, engkau mewujudkan apa yang aku harapkan, yaitu memperjuangkan damai sejahtera Allah. Bersama-sama dengan anak-anakmu, engkau memperjuangkan damai sejahtera Allah. Bersama-sama dengan warga jemaat gereja Kristen Cidaras yang lain, saudara-saudara seimanmu yang lain, engkau kupersilahkan, engkau kuharapkan untuk memperjuangkan terus-menerus hal damai sejahtera Allah bersama-sama dengan seluruh warga bangsa, warga masyarakat negeri Indonesia ini. Engkau, aku minta, aku percayai untuk terus berjuang menghadirkan salom damai sejahtera Allah. Karena kata Allah ada keprihatinan besar di tengah-tengah kehidupan ini. Lihatlah itu. Terasakah itu olehmu di tengah-tengah kehidupanmu hari lepas hari? Ada keprihatinanku berkaitan dengan damai sejahtera Allah yang mungkin dilupakan, yang mengalami stagnasi dalam perkembangannya. Oleh karena itu aku mengutus engkau. Terhenyaklah kita semua bersama-sama dengan Bapak Beni Yusuf. Terhenyak. Demikian besar tugas itu. Saudara-saudara dalam Tuhan. Karena itu kita bertanya, betulkah saya? Betulkah saya Tuhan? Tuhan berkata betul. Siapa lagi? Kenapa saya Tuhan? Yang lain dulu saja. Jangan saya kali ini. Itulah rata-rata suara hati kita, Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena selain tugas itu sebagai utusan, seakan-akan Allah berkata, sebagai utusanku engkau berkewajiban menjaga nama baikku, menjaga kehormatanku. Seorang pejabat kalau mengutus anak buahnya, asistennya, secara langsung atau tidak langsung, itu juga yang dititipkan. Jagalah kehormatanku, namaku, jangan membuat malu, jangan membuat cemar dengan pidatomu, dengan apa yang engkau sampaikan atas namaku. Sebagai utusan seakan-akan Allah berkata kepada kita sekalian, jangan gentar hatimu. Jangan kecil hatimu. Ingatlah aku di belakangmu.
Karena tengoklah sekali lagi, ada ketidakadilan, ada ketidakjujuran, ada ketidakrajinan, ada ketidakseriusan. Ada berbagai-bagai kebodohan, ada berbagai-bagai pemberontakan, ada berbagai-bagai kemunafikan. Masih terus terjadi. Ada roh pemecah belah, kecil atau besar derajatnya. Masih ada di sekitarmu. Masih ada di tengah-tengah kehidupan sebangsa, semasyarakatmu. Masih ada di tengah-tengah perjalanan kebersamaan jemaatmu. Supaya upaya-upaya menghadirkan salam damai sejahtera di setiap rumah, di dalam persekutuan, di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara tidak mengalami stagnasi, tidak mandeg. Salam damai sejahtera itulah maksud Allah yang utama, supaya diperjuangkan di tengah-tengah kehidupan ini oleh gereja, oleh umatnya. Saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu kembali kita merasa tanggung jawab itu terlalu besar. Kita melihat bahwa perkara itu tidak mudah dan tidak sederhana. Terasa menjadi beban. Betul ya. Menjadi utusan Allah itu beban yang tidak ringan. Kita merasa menganggap itu akan menguras tenaga saya, akan mengambil, mengorbankan waktu-waktu terbaik saya, waktu saya bersantai, waktu saya berleha-leha. Pengutusan itu mengusik ketenangan dan ketentraman hidup saya. Itu Bapak Ibu Saudara yang terjadi. Dari waktu ke waktu di tengah-tengah perjalanan gereja Tuhan berkaitan dengan pengutusan. Karena itu kita sekali lagi bertanya kepada Tuhan, betulkah saya Tuhan? Kenapa saya yang lain dulu saja? Saya lain kali saja Tuhan. Tolong jangan dulu ganggu saya. Jangan usik saya dulu ketentraman hidup saya saat ini. Biarkanlah saya nikmati dulu Tuhan. Jangan kau recoki Tuhan dengan berbagai-bagai tanggung jawab yang memusingkan, yang berat seperti itu. Saya sedang menikmati hidup saya Tuhan. Saudara, itulah juga yang dialami oleh Musa dalam cerita kita. Persis Bapak Ibu Saudara seperti itu. Musa melihat api Tuhan dan ia takjub sebab api Tuhan tidak membakar semak-semak. Lalu ia mendekat. Lalu ketika ia mendekat, Tuhan menyapa. Tuhan berkata kepadanya, "Aku mengutus engkau Musa." Saudara-saudara, ia melihat keajaiban, tapi lalu berdekatan dengan keajaiban Allah, justru ia menerima tanggung jawab. Musa, Bapak Ibu Saudara, siapakah Musa kita semua tahu persis. Saat itu Musa sedang berada di daerah Midian. Berada menikmati kehidupannya, ketenangan hidupnya, ketentraman hidupnya bersama istrinya Zipora dan anak-anaknya serta mertuanya. Ia menggembala kambing jauh dari hiruk pikuk manusia, jauh dari keramaian, jauh dari segala tipu daya, kesombongan, kekerasan, jauh dari adu mulut, jauh dari persoalan-persoalan politik. Musa sedang menikmati hidupnya. Tentram, tenang. Di bukit-bukit bersama dengan kambing domba gembalaannya. Indah sekali. Tapi di tengah-tengah ketentraman seperti itu, ia mendapatkan pengutusan. Di tengah-tengah saat ia menikmati kehidupan yang menyenangkan dan menenteramkan, ia kembali diingatkan Allah. Siapa dia? Saudara-saudara dalam Tuhan, Tuhan berkata, "Aku adalah aku, hai Musa, mengutus kamu menjumpai Firaun, membebaskan umatku Israel,
supaya Fir'aun membiarkan umatku Israel pergi beribadah di padang gurun. Supaya membiarkan umatku Israel secara bebas pergi ke negeri perjanjian. Fir'aun, si mulut besar itu, si penguasa, si jahat itu, malas Musa untuk melakukan tugas itu. Bukankah ia sedang tenang, tentram di gunung-gunung, di pegunungan Midian? Musa terkejut, Musa terhenyak. Ia ingin sekali menghindar, ia ingin sekali mengelak. Tapi masalahnya yang berkata adalah dia yang mengatakan aku adalah aku. Asher Aku adalah aku. Yahweh, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Artinya tidak ada Allah lain atau ilah lain yang sebanding dengan aku. Kuasanya, kebesarannya. Dan Musa tahu persis tentang itu. Musa yakin sekali bahwa dia yang berkata aku adalah aku, luar biasa besar kuasanya. Dia adalah Tuhan alam semesta. Disinilah pergumulan Musa. Di satu pihak ia berhadapan dengan Allah yang besar, yang menyuruh dia pergi kepada penguasa besar yang jahat, Firaun. Di lain pihak ia ingin menikmati ketentraman hidupnya di gunung-gunung, bukit-bukit Midian. Menikmati ketenangan dan ketentraman. Oleh karena itu ia menolak. Oleh karena itu ia mencari alasan. Oleh karena itu ia memelas. Mencoba menghindar, tapi Tuhan berkata, Musa, bukankah aku akan menyertai engkau? Engkau hanya alatku, aku yang ada di belakangmu. Aku yang akan berhadapan sendiri dengan Firaun. Jangan takut. Musa tahu itu semua, Bapak Ibu. Masalahnya sekali lagi ia enggan meninggalkan ketentraman hidupnya. Saudara dalam Tuhan, seakan-akan Musa berkata, tapi kenapa aku, Tuhan? Tak bolehkah aku hidup tentram? Tak bolehkah aku beristirahat sejenak menikmati indahnya kehidupan ini? Aku tahu engkau maha besar. Bisakah Tuhan engkau tidak mengusik aku dulu? Itu juga suara kita, Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudaraku dalam Tuhan. Betapa enaknya tinggal di tempat di mana kita berada. Bukankah tidak salah, Pak? Saya tidak mengganggu orang lain. Saya tidak urusan dengan orang lain. Saya tidak merugikan orang lain. Apa salahnya ya? Tapi salah bagi Allah. Ketika engkau hanya mementingkan ketenanganmu, ketentramanmu, dan menutup rasa peduli dalam dirimu. Musa, engkau tenang-tenang di padang gurun. Di bukit-bukit yang sunyi dan indah, hawa yang segar. Sementara bangsamu, sesamamu orang Israel, umatku, di sana menderita. Layakkah engkau diam? Begitukah engkau harus menghadirkan dirimu? Tidak, engkau harus pergi, Musa. Dan Musa pergi, Bapak Ibu Saudara. Musa menghadap Firaun. Saudara-saudaraku yang dikasihi, puji Tuhan. Walaupun Allah harus berusaha dengan berbagai cara menegaskan Musa, meyakinkan Musa bahwa bila perlu tongkat yang ada di tanganmu bisa tiba-tiba menjadi ular, Musa, karena kuasaku. Dan engkau akan melihat kelak dengan tongkat itu engkau bisa, aku akan membelah laut. Dengan tongkat itu air pun bisa keluar dari batu karang. Itulah kuasaku. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah menghendaki, atau apakah tujuan hidup kita yang dikehendaki Allah
ternyata bukan semata-mata kita menikmati dan menemukan ketenangan serta ketentraman. Bukan semata-mata itu. Untuk kebahagiaan kita sendiri bukan, Bapak Ibu Saudara. Seperti pertapa, bukan, Bapak Ibu Saudara. Tapi Allah menghendaki kita lebih dari itu. Supaya memelihara kepedulian kita. Memperjuangkan dan mengusahakan salom atau salom damai sejahtera itu. Jadi pertanyaan yang penting Bapak Ibu Saudara, bukan apakah engkau sudah mendapatkan ketenangan dalam hidupmu, sudah mendapatkan ketentraman dalam hidupmu, bukan itu yang penting. Tapi pertanyaan yang penting adalah apakah engkau sedang mengusahakan salom damai sejahtera dalam hidupmu, untuk kehidupan sekitarmu, untuk kehidupan di tengah-tengah keluargamu, untuk kehidupan di tengah-tengah masyarakat di mana engkau berada. Ya, selama kita masih ada di dunia, Bapak Ibu Saudara, Allah menghendaki kita sedia. Sedia mengusik ketidakadilan, sedia menggugat ketidakbenaran, sedia memprotes ketidakjujuran, berbagai-bagai kebohongan, sedia untuk mendemo kemunafikan. Ya, supaya apa? Supaya salom itu diperjuangkan. Allah prihatin terhadap umat Israel dalam cengkraman Mesir. Karena berarti tidak adanya salom damai sejahtera. Karena itu Allah mengutus Musa. Allah prihatin di tengah-tengah kehidupan. Di muka bumi ini, di sekitar kita ini masih ada berbagai pelanggaran yang menjadikan atau bahkan meniadakan salom damai sejahtera itu. Saudara-saudara, Musa artinya apa? Yang diambil dari air. Artinya Musa harusnya mati, tenggelam di dasar sungai Nil. Tapi karena rencana Allah, tapi karena kehendak Allah, ia diangkat dari air, maka ia diberi nama Musa. Diangkat dari air supaya pada saatnya kelak Musa bisa menjadi pribadi yang memperjuangkan salom, membebaskan bangsa Israel. Kita adalah gereja, persis seperti Musa. Harusnya kita juga binasa, saudara-saudara, di dalam rawa-rawa dan lumpur dosa. Tapi lalu kita diangkat oleh Allah dalam Kristus, kita diselamatkan. Tapi bukan tik diselamatkan begitu saja. Ada rencana Allah menyelamatkan kita. Ada maksud Allah membaharui kita. Bukan semata-mata supaya kita hidup tenang dan tentram saja, titik. Tetapi supaya kita pergi mengusahakan salom. Di hadapan kita selalu ada jalan, dua jalan. Pergi mengusahakan salom, atau pergi kepada diri kita sendiri memelihara ketidakpedulian. Dan itu tidak dikehendaki Allah, kurang dikehendaki Allah. Kita selalu berada di simpang jalan, saudara. Amin.